zaman itu mengawali prakiamat. Prakiamat ini sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz Zulkifli Ali, itu udah banyak dijelaskan ya. Jadi ada tahapan. Jadi Tuhan itu adalah debu di permukaan atmosfer bumi. Jadi karena pada debu itu insya Allah itu dari asteroid yang masuk ke bumi. Asteroid ya, lebih besar daripada meteor. Meteor itu kecil-kecil ada. Asteroid itu lebih besar. Berarti ketika atmosfer tidak bisa lagi menahan datangnya meteor tersebut, maksudnya asteroid dia lebih besar ya. Nah, asteroid ini karena ini memang sudah di-set oleh Allah Ta'ala akhir zaman, asteroid ini bermedan magnet. Jadi dia bermedan magnet. Jadi, nah di sinilah sebenarnya nanti akan turun ke seluruh penjuru dunia. Turun ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau bermedan magnet, semua yang bentuknya itu logam, listrik yang berputar itu akan berhenti. Turbin itu yang nyalain listrik itu di kota-kota besar itu, Jakarta, Surabaya, semua lah sekarang itu udah listrik di dunia itu akan berhenti karena dia turbinnya macet ya. Gara-gara medan magnet dan ada medan magnet dia nggak bisa jalan. Kemudian tromol-tromol kumparan kendaraan itu banyak tuh. Itu macet sih. Mobil mati bisa hidup semua? Nggak bisa. Stop. Makanya di situ akan kembali zamannya Kayak kuda. Pakai kuda perang ya, pakai panah, pakai tombak, pakai pedang seperti itu. Dan itu namanya akhir zaman. Nah, pada waktu Tuhan ini ada yang mengerikan sebenarnya yang tidak pernah dibayangkan. Apa tuh? Yang mengerikan ada pada waktu ini macet semua, kendaraan macet semua kantor itu akan tutup, bank ATM nggak akan jalan, sudah jelas kan? Iya. Kemudian kendaraan nggak bisa jalan. Nah, yang kita tidak tahu adalah bahwa biasanya kita kan makan sehari-hari ya. Betul. Kita makan sehari-hari. Nah, di titik kita makan sehari-hari itulah momennya Tuhannya datang malam hari ini. Biasanya bangun itu kan terus ambil HP, terus lihat kok sinyalnya nggak ada. Cek gitu ya. Baterainya masih sinyalnya nggak ada. Nah, dari titik itu dikiranya hang di restart ini. Tidak tahunya memang pada waktu malam itu kita tidur itu Allah sudah menurunkan banyak asteroid ke bumi. Dan sebenarnya sudah ada Tuhan atau debu di permukaan langitnya bumi itu. Disitulah kita tidak sadar. Nah, di situ sudah mulai tuh orang sudah haus di rumah nggak ada ini, dia akan menjarak ke toko. Karena pompa listrik itu mati. Pompa listrik mati, dia nggak ada, dia beol, nggak nyala ininya sudah. Air ininya udah nggak nyala, semua mati semua. Disitulah mulai kelaparan melanda, mulai dari haus kelaparan. Nah, saudara-saudara kita yang dari desa atau dari tempat pengepul makanan, entah itu sayur, entah itu daging, entah itu ayam, entah itu ikan, nggak bisa pasar. Karena kendaraannya juga mati. Ya bagi kita yang dari rumah itu biasanya mau ke pasar atau mau kemana, nggak bisa juga kendaraan kita mati. Di titik itulah chaos nanti. Di titik itulah chaos sebenarnya. Nah, disinilah chaosnya, di sini harus kita tahu. Masih ada orang baik, ya. Masih ada orang yang menengah, bisa baik, bisa tidak baik. Masih juga ada orang jahat yang berkeliaran. Nah, pada waktu kita tidak bisa makan, ada orang baik, orang yang biasa, ada orang yang jahat, punya anak sebelah kecil-kecil. Dia lapar minta makan. Kalau yang baik, dia akan berusaha cari makanan, tapi nggak akan ketemu. Dia nggak akan ketemu toko-toko yang jual makanan, udah dimulai dijarah nih. Di hari-hari kedua, ketiga itu sudah habis semua. Di sini. Jadi istilahnya pemerintah itu dengan bulognya udah nggak bisa dibendung. Karena bulognya sendiri ada beras, ada ini pasti dijarah dengan dari masyarakat sekitar. Nah, disinilah sebenarnya mulai ada chaos. Kalau orang itu baik, kemudian dia mencari makanan, dia nyari buah-buahan yang dia makan. Kalau dia punya kolam, dia akan cari ikan. Sampai berapa minggu dia ngabisin ikan di kolam. Sampai berapa minggu dia ngabisin ayam yang ada di kandangnya. Itu kurang lebih Duhon itu kurang waktunya berapa lama kok? Tuhan itu selamanya sampai kiamat, insya Allah.
Jadi tidak ada listrik hidup lagi sampai nanti kiamat. Jadi saya melihat hadis itu tadi sangat visioner. Sebab kita diminta mengajarkan anak-anak kita untuk Berkuda, Ya, berenang, berenang. ya itu memang jangwanya tidak ada masalah. betul itu Pak Haji. Betul itu Pak Haji. Bahkan berenang pun nanti ketika kita harus berperang ke lain pulau, Iya. cari makan ketika di pulau kita nggak ada, mungkin bisa Berenang berenang itu. ya, nggak ada kapal-kapal. Iya, betul. Nah, itu memang betul visioner istilahnya. Di beberapa ratus ke depan itu sudah diajarkan Rasul sebenarnya seperti itu. Benar, ini bahasanya olahraga favoritnya Rasulullah. Iya. Memanah, berkuda, berenang. Dianjurkan, Dianjurkan. itu dianjurkan. Dianjurkan. Jadi bukan cuma olahraga, itu dianjurkan. Sunnahnya berarti ya? Sunnah ya. Nah, disinilah sebenarnya kita akan memahami. Di situ kalau ada orang yang dia biasa tidak berbuat baik, dia berbuat jelek atau jahat, dia punya anak kecil, lapar, kira-kira apa yang dia berbuat? Ya. Melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan anaknya, istri atau dianya. Menghalalkan segala cara. Dan orang tidak baik atau orang yang keras, orang yang kaku, orang yang pemberani momen, dia akan mencari makan itu yang ada di dekat matanya. Aku yang mati atau dia yang mati, biasanya seperti itu. Walaupun bisa jadi tetangganya sahabatan, Pak Ustadz, bisa jadi ya? Oh ya itulah chaos. Nggak ada sahabat. Nggak ada. Kalau tetangganya mau banyak makanan, tetangganya tahu ini udah seminggu, 2 minggu listrik gak hidup dan sebagainya gak hidup, memang makanannya kira-kira mau dibagi apa untuk dia sendiri kan gitu. Allah. Gitu. Nah di situ lah keluarga sendiri bisa jadi Ya, iya. Bisa jadi ya. bunuh-bunuhan. Bisa bunuh-bunuh. Bisa ada kejadian Rasulullah menarik ya Allah. Berarti makan orang bisa kan kejadian Pak Ustadz? Bisa kejadian. Makanya kalau ada orang tega itu tadi, dia punya korek, dia masih punya minyak, Hei. dia harus butuh makan, ya orang yang kelaparan dia dibunuh. Astagfirullah. Dibunuh dagingnya diambil. Karena apa? Binatang gimana? Nggak ada sudah. Ayam sudah lari semua, kabur. Udah nggak bisa. Nah di situ kalau ibaratnya anjing, kucing, itu dia bisa mencari untuk kehidupan sendiri. Anjing kelaparan, dia nyari. Anjing itu punya naluri itu mencari yang terlemah. Dia punya naluri. Yang terlemah udah glesot, nggak makan 2 minggu itu ada glesot. Ada orang nih lesot. Besok, nah itu ditunggu sama dia. Nah, coba deketin kalau dia lapar. Coba dia gigit kakinya, reaksi nggak, kan gitu. Kalau orang itu hanya gini-gini aja, anjingnya udah naluri, dia nggak bisa mukul saya. Dia kan gigit kakinya, gitu lagi. Lama-lama ya yang karena anjingnya lapar, lama-lama ya kakinya itu dihabisin dulu. Allahu Akbar. Berarti kita harus punya gudang bulog sendiri, persediaan Iya. bulog sendiri, dan Iya. kita juga komunitas untuk memanfaatkan apa yang ada dalam gudang bulog itu ya. Betul Pak Haji. Jadi Rasul pun mengajarkan kita persiapan 1 tahun untuk mengatasi Tuhan. Karena pada waktu Tuhan itu kan nanti ada debu, kemudian panasnya pasti tinggi karena pada waktu matahari masuk sinar ultraviolet itu akan terpantul-pantul sehingga panas di permukaan bumi sampai jarak berapa ribu itu dia panasnya kuat. Nah di panas inilah akhirnya dalam hadis ceritakan Allah mengurangi air, tanaman dan hewan. Jadi mengurangi karena panasnya ini pasti akan terkurangi, air banyak menguap. Kemudian tanamannya kecil kayak padi dan sebagainya itu nggak akan bisa hidup, tidak akan bertahan hidup karena dia butuh air. Kemudian hewan-hewan yang kira-kira lemah dia pasti akan mati. Nah itu yang di dalam hadis diceritakan Allah mengurangi sebenarnya dari air, tanaman dan hewan ternak itu memang sudah betul. Jadi karena kasusnya itu sumbernya dari situ. Nah dari sinilah kita harus berpikir bagaimana besok. Iya benar. Bagaimana besok? Nah, Tuhan sesuatu hal yang sangat mengerikan, nggak bisa untuk main. Nah, pada waktu Tuhan itulah Dajjal muncul. Orang yang kelaparan, nggak bisa makan, turunlah dia karena dia penyihir hebat. Iya. Dia turun ke tempat-tempat kalau Jakarta. Orang-orang kan nggak bisa. Jakarta nih, orang kan nggak bisa dia ke desa naik apa dia mau ke desa. Kalau dia bawa ransel, bawa ini makanan, ketemu di jalan jangan orang-orang yang lapar, ya selesaikan dia di jalan. Ada syarat-syarat tertentu tapi mungkin Pak Ustadz ya ketika kali batu Dajjal itu
Ya jelas Dajjal itu kan nggak mungkin ngasih makanan gratis. Cuma-cuma gitu Nggak mungkin. Jelas orang-orang Muslim yang dicari dan dia akan dikafirkan. Kamu boleh makan, ini makanan. Ya orang kelaparan, Iya ya. 3 minggu nggak makan gimana? Lihat itu roti hangat banget. Istilahnya kalau orang Jawa itu kemebul itu dah wuduh. Itu bukan cacing yang keluar dari mulut itu, naga sudah. Ini langsung keruyung. Nah itu langsung di stop, nggak boleh, kamu harus kafir. Dia masuk di momen krusial, maksudnya di saat orang lagi lemah dia masuk di situ. Iya. Awalnya jadi juru selamat, tapi kemudian berubah jadi juru sesat. Benar. Nah itulah yang kita takutkan sebenarnya. Iya. Jadi orang-orang yang dia itu menyombongkan hartanya selesai dari situ. Orang yang menyombongkan dunianya selesai dia di situ. Nah, Ustaz, ini Dajjal itu datang ketika manusia dalam posisi terlemah. Dalam bentuk apa sebetulnya? Orang tuh nanti melihat dia apakah tinggi besar gitu ya, raksasa mungkin atau gimana tuh Pak? Atau ganteng, cakep sekali. Katanya kata Rasulullah itu perempuan-perempuan yang pertama karena tersihir oleh kehadiran Dajjal nih. Ya, karena kalau itu kan persoalannya gini Pak Haji. Jadi kalau Dajjal itu kan walaupun tidak ganteng, kenapa perempuan? Karena dia bisa melakukan sesuatu yang hebat. Bisa menyediakan makanan, minuman yang enak pada waktu orang kelaparan. Dan paling tidak kuat kan wanita. Iya sih. Iya, dikit-dikit lah gitu ya. Yang paling tidak kuat adalah wanita. Dan bagi laki-laki sama kalau dia tidak kuat. Makanya istilahnya kita harus benar-benar menjauh dari kota itu, menjauh. Kita harus punya tempat tersendiri agar tidak bisa dimasuki oleh Dajjal ya, tetapi ya Jauh jangkauannya itu masuk ya Dajjal. selain jangkauannya ya memang iman kita mulai sekarang harus kita benahi, karena memang Dajjal itu dengan iman yang memang cukup bagus dia malas sudah. Iya. Gitu. Dajjal. Kayak gimana ya Dajjal? Nggak usah lah, kalau Dajjal mau ketemu besok tak kenalin. Jangan dong. Kalau saya lihat kan kalau kita dengar katanya bermata satu itu. iya, satu. insya Allah kayak seperti itu, memang dari hadisnya seperti itu. Jadi ya kita hati-hati, makanya kita benahi iman kita. Jadi acara siraman kolbu itu sebenarnya acara tauhid. Bagaimana kita itu membantu seseorang dengan doa kepada Allah. Iya. Tidak ada media sama sekali. Doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu tauhid. Jadi nggak main-main sebenarnya. Di acara itu bukan pengobatan, itu tauhid sebenarnya. Iya. Pengobatan itu bonus aja. Kalau seseorang yang memang tauhidnya bagus, bisa kok dia sendiri doa sendiri, dibantu sendiri. Kan Mas Bobi juga sering melihat kalau dia doa seperti itu, kok sembuh sendiri. Ya memang begitu. Iya. Kan gitu sih, nggak main-main, dia sendiri bisa. Cuma memang untuk bisa doanya memang perlu pemahaman. Ya yang gini itu sakit seperti ini, itu bagaimana doanya? Pemahaman, keyakinan yang subhanallah Ustaz ya. Ya, tauhid yang kuat pada Allah. Karena kan di sini saya belajar tuh dari hal yang terkecil gitu Pak Ustaz.